nggak di sini? Miguel mana Miguel? Oh, Hizkia ya. Miguel, nanti kalau ada teman yang masuk tolong di itu ya, di add ya. Siap, Pak. Ntar saya mau buka slide-nya dulu. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, baik, sebentar ya. Kalau ada yang pakai laptop, saya minta tolong di screenshot dong untuk absen kita. Ya, jadi screenshot terus kirim ke saya atau kirim ke Miguel dulu baru ke saya. Ini saya soalnya tadi pagi lagi ada trouble di laptop ya. Saat ini juga lagi trouble lagi, laptop saya tiba-tiba nge-hang lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita udah ketemu di pertemuan yang kedua ya. Pada hari ini kita akan sedikit diskusi dalam membahas materi mengenai arsitektur perbankan Indonesia ya. Arsitektur ya. Biasanya kan nggak jauh dari teknik arsitek ya, atau di bagian teknik atau rumah ya, dalam membangun rumah, perencanaan taman dan sebagainya. Ternyata di perbankan juga ada yang namanya arsitektur ya. Oke, saya sedikit nge-refresh yang minggu lalu di kelas ya. Ini kelas pagi kalau nggak salah ya, yang kita ketemu di jam 7:30 sampai jam 9:30. Sedikit merefresh, masih ingat kan apa yang disebut dengan bank atau perbankan itu? Kemarin saya ngambil contohnya kalau nggak salah dari saat sama bila ya, betul nggak? Atau bila saatnya? Iya, Pak. Ya kan? Bila mana? Bila ada nggak bila? Saya, Pak. Oke, saat ada nggak? Halo saat mana Hadir, saat? Pak. Sip. Jadi saya masih ingat tuh bila saatnya saya bilang ya. Bila sama saat maksudnya. Contoh loh, ini contoh ya. Jadi perbankan itu apa? Bisa. Ingat bank itu apa? Kemarin saya ilustrasikan, saya dititipin duit sama Bila dengan sedikit keraguan pada Bila, tapi alhamdulillah Bila akhirnya percaya ya, terus nitipin ke saya. Nggak lama saya kasih ke Saat. Bondan depannya saya terima dari Saat dan saya kembalikan ke Bila. Masih ingat? Jadi kalau boleh dikatakan apa sih yang disebut dengan perbankan itu? Atau bank itu apa sih? Yang masih ingat? Oke, nggak apa-apa kalau lupa ya, tapi tolong jangan sering dilupakan. Perbankan itu adalah, atau bank itu adalah suatu lembaga keuangan ya, yang menghimpun dana dari siapa? Kemarin kita ilustrasikan dari Bila ya, sebagai yang menyimpan dananya di bank, berarti katakan sebagai masyarakat ya. Bila menabung itu kalau uangnya lebih, uangnya pas, atau uangnya kurang, pasti uangnya lebih. Penghasilan Bila 10 juta, pengeluarannya 5 juta, pasti Bila bisa nabung, dengan kemungkinan bisa nabung dengan 5 jutanya ya. Tapi kalau Bila penghasilannya 10 juta, pengeluarannya 10 juta, ya bisa juga sih sedikit, tapi nggak tahu dari mana sumbernya ya. Atau malah penghasilannya 10 juta, pengeluarannya melebihi 10 juta, apalagi apa yang mau disisihkan ya. Nah, jadi dikatakan divisi apa surplus dana, artinya
orang yang kelebihan dana. Jadi sekali lagi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana atau defisit dana, ya. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi intermediari. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 98, ya. Jadi itu ya kalau tanya, bank itu adalah lembaga keuangan yang bagaimana yang menghimpun dananya masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Menghimpun dari siapa? Masyarakat yang kelebihan dana, surplus dana. Menyalurkannya kepada siapa? Masyarakat yang kekurangan dana atau defisit dana. Ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perbankan yang mempunyai fungsi intermediari. Ingat undang-undangnya ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 98 itu sudah yang terbaru, ya, belum ada lagi yang terbaru yang mencakup mengenai undang-undang. Nah, saya agak sedikit kenceng di sini, maksudnya speednya, karena kalau di akuntansi, masalah perbankan ini sampai 1 semester. Kalau teman-teman, perbankan ini cuma beberapa bab atau minggu, setelah itu lanjut ke lembaga keuangan non-bank. Contohnya misalnya asuransi, segala macam ya, asuransi, dana pensiun, leasing, modal ventura, pasar falas, pasar modal, dan sebagainya. Jadi agak sedikit banyak nih teman-teman yang harus dipelajarinya. Jadi saya tidak terlalu mendalam. Kalau yang EB, saya agak mendalam karena mereka membahas ini selama 14 pertemuan. Kalau teman-teman mungkin di kelas EA, manajemen itu hanya katakanlah sekitar 6 atau 5 minggu kita materi tentang perbankan. Oke, sedikit cerita. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, bukan? Betul nggak? Betul. Saat itu kedaulatannya kita mengakui bahwa kita merdeka. Kita mengumumkan kepada seluruh bangsa di dunia bahwa kita merdeka. Artinya sudah saatnya kita yang mengatur. Sebelumnya, kalau kita lihat dari perbankan, ya, perbankan itu ada sebelum Indonesia merdeka. Kita dijajah sama Belanda, katakanlah negara Belanda dan sekutunya. Setelah itu kita dijajah sama Jepang, kemudian merdeka dan masih dijajah lagi. Nah, sebelum penjajahan, sebelum kemerdekaan, dalam masa penjajahan, itu sudah ada bank, ya, yang didirikan oleh Belanda, ya kan, yang didirikan oleh Inggris dan sebagainya yang ada di Indonesia. Bangunan-bangunannya banyak, nama-namanya ada, ya, sehingga pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, bank itu belum, atau perekonomian itu belum terlalu difikirkan sama pemerintah pada saat itu. Dimana ketika proklamasi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, atau Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan, yang pertama dibuat adalah adanya pemerintahan terlebih dahulu. Sehingga untuk ekonomi belum terlalu difokuskan, apalagi perbankan, karena perbankan bagian dari ekonomi. Seiring sejalan, setelah tahun 1955, maka pemerintah mulai, ya, karena kan saat itu masih memikirkan tentang kedaulatan dulu nih, pemerintahan dulu, kewilayahan dan sebagainya, ya. Adanya pemberontakan-pemberontakan seperti PKI di Madiun tahun 1948 oleh Musso, itu kan merongrong pemerintah, PDRI di Sumatera Barat, terus di Permesta di Maluku dan sebagainya dan sebagainya. Artinya belum fokus nih pemerintah. Nah, setelah di atas tahun 50-an, tepatnya tahun 1955, pemerintah melalui Presiden Soekarno menerbitkan yang namanya Dekret Presiden. Nah, disitulah mulai ekonomi diperhatikan. Tapi belum menyentuh perbankan. Ya, belum menyentuh ke perbankan. Artinya apa? Saat itu baru menasionalisasikan perbankan. Artinya bank-bank yang saat itu dimiliki oleh Belanda, kemudian direbut oleh Jepang, setelah itu Jepang kalah dan Jepang kembali ke negaranya, balik lagi Belanda, berubah namanya Jepang, berubah lagi ke Belanda, akhirnya dinasionalisasikan setelah kita tahun 1955 tepatnya. Contohnya misalnya Bank BRI, dulunya namanya Japanese apa, rupanya saya bank gitu ya, terus BNI, ya kan, dulu bank sentral itu adalah bank BNI, tapi diganti BNI jadi bank komersil, BI diganti namanya menjadi Bank Indonesia, ya, Central Bank of Indonesia itu Bank Indonesia. Terus kalau Mandiri belum ada, Mandiri itu adalah gabungan dari beberapa bank. Tahun 1900 ketika 1900-an deh kalau nggak salah, saya lupa 1990 berapa gitu, saya lupa ya, nanti kita telah lagi. Itu adalah gabungan dari 4 bank yang di merger sehingga menjadi nama Mandiri,
ya BTN ada BTN juga dari bank-bank yang lama dan beberapa bank swasta. Sampai kemudian terjadi pergolakan penggantian pemerintah setelah kejadian G30 PKI ya yang kemarin kita peringati di hari kesaktian Pancasilanya. Mulailah berganti yang namanya pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Nah, mulailah titik beratkan, tepatnya di tahun 69, dititik beratkan pembangunan dengan perekonomian yang ditunjang oleh perbankan. Ya, bank itu penting loh. Kenapa penting? Kalian tahu tol Becakayu, tol Jagorawi, tol yang baru dibikin, terus rel kereta cepat itu yang mau ke Bandung, itu dananya kan dari perbankan. Pinjaman atau kredit dari perbankan, baik bank di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mulailah di situ diadakan perbaikan-perbaikan ekonomi, tapi masih seolah menganaktirikan bank swasta. Kenapa? Karena kalau ada proyek-proyek, misalnya bangun saat itu misalnya membuat peluasan wilayah, bangun jalan, pengaspalan, pembetonan, ya itu proyeknya dimenangkan terus atau diberikan kepada bank pemerintah untuk mengucurkan dananya. Sementara bank swasta seolah-olah mati suri. Itu berlanjut sampai dengan tahun sekitar 80-an lah, tepatnya 88 sampai 887, sehingga pemerintah juga mulai berpikir, oh, kenapa ya kita menutup atau membuat bank-bank swasta itu mati suri? Padahal kan investor banyak, investor yang ingin menanamkan atau membuat bank di Indonesia, jadi mulai mikir deh, aduh, nggak ada jaminan dari pemerintah. Percuma toh kita kalau bikin bank jadi anak tiri, ibaratnya seperti itu. Akhirnya timbullah atau dibuatlah kebijakan yang terkenal dengan nama Pakto 88 atau Deregulasi 10 Oktober 1988, biasa disingkat dengan Pakto, Deregulasi Pakto 88. Nah, disitulah mulai pemerintah membuka kerannya, artinya membuka keran selebar-lebarnya, ayo siapa yang mau bikin bank silakan. Dengan syarat yang dipermudah, terus juga kalau ada tender-tender, ya kredit itu bukan hanya untuk bank pemerintah, tapi yang siap, baik pemerintah maupun swasta, dia yang akan memenangkan tender. Nah, mulailah menggeliat setelah adanya kebijakan deregulasi paket 10 Oktober 1988. Tapi, ya, dibukanya keran oleh pemerintah, oleh sebagian besar para pengusaha, lingkaran-lingkaran penguasa, ya, itu disalahartikan dan disalahgunakan. Kan saya bilang di awal bahwa bank itu adalah lembaga amanah, ya kan, agent of trust, di mana bila menyimpan dananya di saya, terus saya menyalurkannya kepada Saat, ya kan, dan beberapa orang seperti Bila yang menyimpan dananya di bank, tapi bank itu nggak amanah. Contohnya, istilah kata nih, saya anak presiden pada saat itu. Saya telepon dong Menteri Keuangannya misalnya Hafiz atau si Miguel. Terus Menteri Menteri atau Gubernur Bank Indonesianya misalnya saya lupa. Ada yang namanya Hanif nggak di sini? Halo? Halo? Masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Masih, Iya. Pak. Ya, ini ngomong masih Pak, siapa namanya? Alfian, Pak. Alfian, oke. Misalnya Alfian Gubernur Bank Indonesia. Sorry, aku nggak ngelihat ya, karena aku pakai laptop, pakai handphone nih, jadi masih slide yang aku kelihatan. Ini lagi aku coba buka, saya coba buka laptop dulu nih, ya. Nah, Alfian misalnya, terus Bila Menteri Keuangan, Alfian Menteri Gubernur Bank Indonesia, Saat misalnya Menteri Kehakiman. Saya telepon dong, kan saya anak presiden. Tante Bila, manggilnya Tante, kan saya anak presiden kan. Sehat Tante? Iya, saya mau bikin bank nih. Izinin dong. Kalau Bila bilang, oh nggak harus begini, Mas Haris. Harus, selesai. Dicopot jadi menteri. Saya telepon misalnya Alfian sebagai Gubernur BI. Om, tolong dong, izinin, minta tanda tangannya ya. Oh siap Mas Haris, nanti saya antar ke rumah. Namanya anak babe kan, anak bos penguasa saat itu. Nah, singkat kata, saya bikinlah sebuah bank. Tapi yang terjadi apa? Dana yang masyarakat simpan saya salah gunain. Saya bikinlah pabrik, saya salurkan ke kredit ke teman-teman saya sendiri.
yang notabene nggak bener gitu loh, ya. Saya kasih ke keluarga saya, supaya keluarga saya punya pekerjaan, bikin pabrik, ternyata hancur. Sehingga timbullah yang namanya kredit macet, ya kan? Penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana masyarakat. Puncaknya ketika tahun 1997. Saat itu, ya, kawasan Asia Tenggara dimulai dari negara Thailand terjadi hantaman badai krisis moneter, di mana menurunnya nilai mata uang, nilai tukar mata uang Baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, mulailah ibarat seperti penyakit COVID dan flu, menyebarlah kemana-mana, terutama negara Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia. Dan bahkan Indonesia, negara yang paling terakhir bisa move on, bisa bangkit dari krisis moneter. Itulah akibat dari adanya kebijakan deregulasi 88. Bukan salah, tapi oknumnya yang membuat kebijakan itu menjadi nyeleweng, ya, atau diselewengkan katakanlah. Nah, akhirnya setelah badai menerpa Indonesia, krisis moneter, pemerintah mulailah berpikir, oh iya, kita salah. Ya, selama ini kita memberikan izin kepada orang yang tidak tepat. Artinya kita telah menyalahgunakan dananya masyarakat. Nah, pada saat krisis moneter tersebut, tahu ya artinya krisis moneter ya, kenaikan mata uang, contoh misalnya gini, Alfian seorang importir nih, saya ambil contoh, dari gubernur BI sekarang jadi importir, ya. Alfian seorang importir, oke. Katakanlah importir iPhone deh, produk iPhone dari Amerika kan, punyanya Steve Jobs, ya. Alfian kalau beli iPhone dari luar negeri kan pasti dalam bentuk mata uang dolar, ya kan? Alfian mau menjadi, yes, halo? Kenapa Alfian? Saya, Pak. Hah? Kenapa? Enggak, bukan saya, Pak, itu, Pak. Sorry, oke. Alfian mau meminjam dana ke bank karena importir Alfian negara asalnya Amerika, maka dia mau minjam dalam bentuk dolar Amerika. Katakanlah disetujui sebelum krisis nih. Disetujui 1 juta dolar Amerika Serikat. Saat itu nilai tukar rupiah 6.000 rupiah. Masih zamannya Presiden Soeharto di tahun 96-97. Oke. Otomatis kan Alfian harus mengembalikan 1 juta dolar plus bunganya. Betul nggak Alfian? Yes. Halo, kenapa? Iya, Pak. Betul, Pak. Boleh di silent dulu, oke. Nah, setelah itu, Alfian kan menjual iPhone-nya dalam mata uang rupiah, betul nggak? Ya kan? Belinya dolar, Alfian jualnya rupiah. Dipasarin lah rupiah, taruhlah misalnya dolarnya saat itu 6.000, Alfian minjem 1 juta, berarti Alfian utang ke bank itu adalah, kalau di ekivalen ke rupiah, ditukar nilai mata uang rupiah adalah 6 miliar rupiah. Oke. Alfian jual iPhone-nya 1 unit itu adalah 1.000 dolar. Berarti 1.000 dikali 6.000, sekitar 6 juta rupiah. Oke. Berjalan ternyata terjadi krisis. Mata uang Baht Thailand turun, rupiah ngikut-ngikut. Sehingga yang tadinya 6.000 naik 7.000, 8.000, sampai mentok 7.250 sekian. Saya masih ingat banget tuh, ya. 17.500 sekian, 17.520 sekian, artinya apa? Alfian yang tadinya punya utang cuma 6 miliar rupiah, karena utangnya 1 juta dolar, ketika dolar naik menjadi utangnya Alfian 17 miliar 500 juta 20 juta sekian, atau 17 miliar 520 juta sekian. Kira-kira naik nggak tuh? Berapa kali lipat naiknya? Dari 6 miliar sampai dengan 17 miliar. Oke? Ya nggak sanggup dong Alfian buat balikin dana ke banknya. Sementara dia harus menjual iPhone-nya cuman masih 1 jutaan. Ya kan? Masih 1.000 dolar atau 6 jutaan. Kalau Alfian naikin tuh harga iPhone, Alfian kehilangan pelanggan. Kalau nggak dinaikin, bagaimana dia bisa membayar hutang dolarnya kepada bank? Nah, sehingga terjadilah yang namanya krisis, kredit macet. Nah, disitulah mulai, ya. Terus saya baru masuk tuh, saya masuk 18 Agustus 1997, ya kan?
November mulai nih badai, jegrek, habis dah. Itu sekitar tahun 97. Wah, saya dak der dong ya, tapi nggak begitu beban, karena kan saya masih bujangan saat itu ya, belum nikah, ya kan? Artinya kuliah juga belum selesai kan, cuma mikir saya, aduh, kemarin gue cuti, kerja masa gue dipecat, gitulah dalam hati saya ya. Apa gue kena dikeluarin ini nanti? Nah, akhirnya pemerintah mulai berpikir, kita salah, kata pemerintah, selama ini dengan membuka keran deregulasi lah. Begitulah kira-kira percakapan orang-orang petinggi di atas saat itu. Akhirnya, oke lah, kita masih banyak kok bank-bank yang baik, ya. Bank-bank yang seperti si Haris tadi ngerjain, bikin bank itu, ya kita tutup aja lah, ya kan, kata pemerintah. Dibikinlah suatu klinik atau rumah sakit untuk menyehatkan perbankan, namanya adalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, ya. Yaitu untuk memberikan suntikan dana dan merawat atau membersihkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang ada di bank tersebut. Contoh, misalnya datang nih satu orang pusing, masuk ke klinik tersebut. Satu orang lagi flu, masuk ke klinik tersebut. Satu orang lagi, mohon maaf, tangannya cedera, ya keseleo lah, masuk. Yang satu tangannya diamputasi, putus yang kanan, masuk. Yang satu lagi kakinya patah, harus diamputasi yang kiri. Satu lagi yang nggak punya tangan, dua-duanya harus diamputasi, masuk. Yang satu lagi tangan doang, nggak punya kaki, diamputasi, masuk. Yang terakhir nggak punya kepala. Nah, kalau yang cuman pusing-pusing dikit, disuntik, kasih vitamin, kasih obat, diinfus, udah selesai, cuman dia nggak punya dana. Sehingga dijual lah. Banyaklah bank-bank yang dijual ke luar negeri. Contohnya ada tempat saya, Bank Niaga dibeli oleh Malaysia menjadi CIMB Niaga. Ya, saya Bank Niaga dulunya. Karena saya cuma pusing-pusing doang, misalnya pasiennya pusing-pusing tuh di klinik perbankan tadi, penyihatan perbankan. Akhirnya, dibelilah pulang. Sehat. Nah, yang tadi masuk tangannya ke seleo, diurut, sembuh, dah bisa. Nah, yang tangannya harus diamputasi nih. Yang satu tangan kanan, yang satu tangan kiri. Gue ikat dulu. Artinya di merger, dah silakan. Yang satu nggak punya kaki, yang satu nggak punya tangan, diikat, keluar. Kan bisa kerja kan mereka? Artinya itu banknya di merger. Digabung, ambil yang baik-baiknya, gabung. Tetap jalan lagi. Nah yang masalah, masuk nggak punya kepala. Masuk nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tinggal disuntik, mati. Itulah artinya bank yang ditutup atau likuidasi. Nah, itu ilustrasi mengenai perbankan. Nah, setelah itu, ya, lembaga penyihatan ini terus, memeriksa semua perbankan. Akhirnya, banyak bank-bank yang di merger, banyak bank-bank yang dijual ke luar negeri, ya. Banyak bank juga yang sehat, ya. Contohnya Bank Mega sampai hari ini masih dipunya Hairul Tanjung, ya. Dia nggak dijual, ya. Dia nggak ada tanaman saham siapa-siapa, tapi dia sehat banknya dulu, ya. Bank Pribumi itu dulu, ya. Artinya Bank Rakyat Indonesia asli, ya. Nah, setelah itu pemerintah mulai berpikir, wah kita nggak bisa nih kalau begini terus. Kalau terjadi serangan lagi terhadap krisis moneter, bahaya, ya kan? Artinya apa? Kita harus membuat suatu yang namanya rancangan, suatu konsep untuk bikin bank di kita sehat, bikin bank di Indonesia selalu bisa eksis, masyarakat lebih percaya lagi. Karena gini teman-teman, pada saat tahun 97, depan mata kepala saya sendiri, kalian tahu kampus J4 kita, Kemang Pratama? Tahu kan kampus kita kan? Betul nggak? Tahu ya? Ya betul Pak. Kalian tahu daerah Pekayon? Grand Galaxy? Tahu, Pak. Tahu ya? Oke. Kalau misalnya dari J4 ke Pekayon, ke Grand Galaxy, jauh nggak? Atau ke ujung deh, ujungnya yang sekarang ada jembatan tuh, ujungnya Kemang Pratama, yang mau ke arah Pekayon. Kalau jalan dari J4 ke situ kira-kira jauh banget ya? Lumayan lah ya. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Nah, katakanlah sampai dengan ujung lampu merah yang ke Jalan Raya Pekayon, itulah tahun 1997 saya lihat orang antri untuk ngambil apa? Ngambil uang di kas ATM. Di ATM-nya salah satu bank swasta. Artinya apa? Saat itu terjadi krisis ketidakpercayaan masyarakat kepada bank. Bukan hanya bank, saat itu saya ngeliat bank BCA ya. Itu antriannya dari saya kan kantornya di Gajah Mada sampai Harmoni.
Itu malah lebih sampai ke ibaratnya pintu apa tuh namanya, ujung gerbangnya apa namanya saya bilang tadi, Grand Galaxy. Itu sampai sebegitunya. Bayangin, bank harus nyiapin duit tunainya. Sementara uangnya dia masih dipakai di kredit. Kreditnya kayak Alfian tadi, macet. Bingung nggak? Nah, daripada terjadi seperti itu lagi, itu namanya penarikan uang besar-besaran itu disebut juga dengan RAS. Bukan Terios ya, bukan RAS mobil Toyota, bukan RAS. Artinya penarikan uang besar-besaran akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada perbankan. Oke? Sorry teman-teman, boleh di screenshot dulu nggak nih? Ya, yang pakai laptop ya, terutama ini laptop saya bermasalah lagi nih, mati nih. Ya, jadi mumpung saya lagi ada slide begini, ya, jadi tolong di screenshot teman-teman, bantuin saya tolong. Oke, nah, ketika itu pemerintah mulai berpikir kita harus bikin rancangan, bikin pondasi. Ya, arsitek itu kan nggak jauh dari bangunan, ya kan. Rumah jika tidak pondasinya kuat, maka dia akan rubuh atapnya. Ya, tidak bisa untuk ditinggali. Nah, dibikinlah pondasi-pondasi itu termaktub di dalam yang namanya arsitektur perbankan Indonesia. Masih kelihatan slide saya? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Hah? Pak. Hitam, Pak. Enggak ada, Pak. Hilang, Pak. Oke, sebentar ya. Hilang nggak? Si Pak masih sama. Oke, mohon maaf. Ini soalnya saya juga nggak ngerti nih laptop saya nih. Aduh, makanya saya mati gaya deh kalau ngajar tuh pakai Zoom. Bentar ya. Tolong yang punya itu laptop boleh di screenshot bagian ini, bantuin saya. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Nah, atas dasar-dasar tadilah maka dibentuklah atau disusunlah suatu kebijakan atau suatu rancangan yang disebut dengan arsitektur perbankan Indonesia. Apa sih dia? Ya, arsitektur perbankan Indonesia adalah merupakan kerangka dasar dalam pengembangan sistem perbankan Indonesia 5 sampai 10 tahun ke depan. Artinya punya visi 5 sampai 10 tahun ke depan, bank itu harus bagaimana? Apa yang harus dihadapi bank? Apalagi sekarang zaman digital. Bank yang tidak ikut digital tertinggal, ya kan? Bank yang hanya mengandalkan orang masuk ke kasir, ngambil duit atau melalui ATM akan tertinggal. Kenapa? Karena sekarang bank sudah digital. Buka rekening aja sekarang udah bisa di ATM atau buka melalui mobile banking, ya. Itu yang sering iklan di TV itu, yang punyanya CT, ya, apa namanya? Bank apa namanya? Masih ingat kalau nonton Trans 7 sama Trans TV? Ya, itu Bank Mega. Bukan Bank Mega, ada baru dibeli sama CT. Sekarang komisi Alobank. Alobank, Pak. Alobank. Yes. Alobank, Pak. Direktur utamanya adalah salah satu anaknya Khairul Tanjung, ya. Alobank itu adalah bank yang basisnya adalah digital. Kebetulan saya ada 2 teman kerja di sana. Kemarin saya disuruh buka rekening di digitalnya, ya. Suruh foto, suruh ngunjukin KTP segala macam, lumayan. Kalau saya belanja di Trans Studio atau Transmart, saya gratis parkir. Cuma ngunjukin gitu doang, bayar parkir cuma Rp1. Gue bukan iklan ya, tapi silakan dicoba. Saya cuma mencoba karena saya berkecimpung di perbankan. Saya ngajar tentang perbankan. Oke, ini adalah merupakan kerangka dasar di mana pemerintah harus mulai tidak boleh seperti dulu lagi. Harus memperhatikan, bank itu penting loh. Ya, kenapa bank itu penting? Iya, bank itu penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tidak akan berkembang, lapangan pekerjaan tidak akan ada kalau tidak ada kucuran dana modal dari bank. Betul nggak? Contoh, saya punya pabrik, menghasilkan barang. Saat ini barang itu perminatnya banyak, yang memesan banyak. Tapi kapasitas produksi pabrik saya hanya 1 ton 1 tahun. Sementara di luaran saya membutuhkan lagi 1 ton, artinya saya harus memproduksi 1 ton lagi untuk menghasilkan 2 ton. Ya kan? Untuk menghasilkan 1 ton yang tambahannya, saya harus membuka pabrik lagi, membeli mesin lagi, meng-hire atau merekrut karyawan baru lagi. Artinya apa? Saya butuh modal. Modal dari mana? Dari perbankan.
ya, dari bank. Dengan saya membeli dari bank berarti produk yang dijual banyak, tersedia tidak langka. Kalau barang langka kan makin lama makin mahal, betul nggak? Berarti harganya tidak mahal. Yang kedua, saya mengurangi pengangguran. Yang tadinya saya hanya butuh 1.000 karyawan, ketika saya harus memproduksi 1 ton barang, saya nambahin lagi dong 1.000 karyawan. Berarti mengurangi 1.000 orang pengangguran. Itulah kenapa bank sangat diperlukan bagi pembangunan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, selanjutnya. Nah, yang saya cerita tadi mengenai krisis 97, ya kan? Tuh bisa kita lihat. Seolah-olah bank pada saat itu adalah hampir mati semua, hancur semua, ibaratnya sudah tidak ada yang diandalkan lagi. Ya. Nah, itulah krisis yang pertama merambat ke Thailand, tapi Thailand bisa pulih. Indonesia termasuk yang lama untuk bisa move on dari krisis, ya. Untung aja kemarin COVID nggak ikut-ikutan ya. COVID babak kedua atau babak ketiga kalau nggak salah ya. Babak kedua kan yang kemarin apa? Omikron ya kalau nggak salah ya. Nah, ini yang ketiga yang Delta apa segala macam, alhamdulillah kita bisa melewatinya. Ya. Nah, itulah yang terjadi di perbankan tahun 19 sebelum krisis 1997. Nah, yang selanjutnya, apa sih visi dari arsitektur perbankan Indonesia kita? Ya, yang pertama adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Ya kan? Menciptakan sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien. Iya, kalau banknya nggak sehat. Contoh kayak saya tadi, saya mendirikan bank, sementara saya asal-asalan aja mendirikan bank, ya. Saya bekas preman, saya orangnya nggak bener, ya kan? Gimana orang bisa percaya mau naruh uangnya di saya? Ya kan? Ketika orangnya sudah naruh uangnya di saya, pasti dia akan mikir, itu bener nggak ya dikelolanya ya? Jangan-jangan dipakai buat yang enggak. Jangan-jangan disalurkan bukan untuk masyarakat, tapi untuk keluarganya sendiri. Artinya sama aja saya biayain hidup Anda, gitu kan? Nah, artinya itu perbankan yang sakit. Diciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, efisien. Di mana sistem atau fungsi intermediarinya maaf, itu jalan. Ya. Gunakan bank itu sebagai agent of trust. Makin tinggi trust seseorang, maka dia akan makin banyak percaya, akan makin banyak menginvest dananya di perbankan atau menanamkan dananya menabung dananya di perbankan, ya. Nah, inilah yang ingin diciptakan oleh API ini visinya. Yang kedua, menciptakan kestabilan sistem keuangan. Iya, jangan panik nanti kalau misalnya dolar naik lagi, ya. Pada saat Presiden Habibie kan ini ke beliau ya, mungkin saya udah pernah cerita kemarin ya. Saya salut dengan Pak Habibie, jujur aja. Satu-satunya presiden yang punya teori tentang ilmu pengetahuan ya cuman beliau doang. Satu-satunya presiden yang profesor ya dia doang. Ada mungkin ya, tapi presiden bukan di bidang teknokrat, bukan, tapi di ekonomi misalnya. Ya, adalah beberapa presiden dari Filipina apa dari Amerika Latin tuh saya lupa. Ada yang profesor juga. Tapi Pak Habibie, walaupun saat itu dia posisinya menggantikan Pak Harto, ya, yang lengser, katanya itu dulu inkonstitusional, tapi ketika dolar zamannya Pak Harto menembus dari 6.520 menjadi 17.525, zamannya Pak Habibie dolar itu turun lagi. Kenapa? Karena Pak Habibie minta bantuan dari kolega-koleganya di Jerman. Biar tahu Pak Habibie itu adalah red carpet-nya di Jerman. She has red carpet di Jerman. Artinya apa? Dia warga negara istimewa di Jerman. Ya. Sampai dulu pernah nonton mungkin ya filmnya ya, yang diperankan Reza Rahadian, itu benar. Tapi ada sebagian yang tidak ditampilkan. Nah, kenapa saya ngomong begini? Kebetulan kakak ipar ibu saya atau Pak D saya, suaminya Bu D saya, itu timnya beliau. Wah, kalau ngomong udah bahasa Inggris, bahasa Jerman, Belanda, udah kayak saya ngomong begini aja deh. Dan dia memang timnya Pak Habibie, ya diceritakan. Pak Habibie itu nggak gila hormat, Pak Habibie itu nggak gila jabatan, ya kan? Dia dibuang pun dari Indonesia, Jerman masih nampungnya dengan sangat-sangat. Makanya sekarang kalian lihat tuh anaknya si Ilham, nurunin bakatnya. Sekarang di mana mereka? Di Jerman. Mereka tuh sebagai warga negara istimewa. Artinya apa? Saat itu kalau Pak Habibie ambisi untuk jadi presiden lagi di masa pemilihan sebelum Pak Abdurrahman Wahid atau setelah Pak Abdurrahman Wahid, dia bisa menang, kansnya menang.
karena dapat dukungan dari negara lain, ya. Nah, artinya apa? Saat itu beliau berhasil menurunkan, mengembalikan kestabilan rupiah ke 6, balik lagi. Ya, sekarang malah kita hampir terjun bebas lagi nih, udah 5.000 ya di keuangan mengenai naik turunnya mata uang domestik terhadap mata uang hard currency namanya. Oke, kembali lagi. Jadi visi API itu adalah selain untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang itu saya bilang tadi, mengurangi pengangguran, menambah produk, ya, unit produk dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nah ini adalah visinya. Programnya yaitu good corporate governance. Artinya tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik. Karena selama ini kalau tadi saya ilustrasikan saya anak presiden pengen bikin bank segala macem, ya kan nggak pas tuh. Misalnya saya bukan seorang ahli perbankan, saya cuman ya katakanlah insinyur misalnya, tapi saya mau bikin bank, kira-kira bermasalah nggak? Bermasalah kalau tidak ditopang oleh ilmu pengetahuan tentang perbankan atau oleh orang-orang yang ada mengenai pakar perbankan. Itu bisa bermasalah, ya kan? Artinya apa? Nanti ketika bank itu sudah didirikan, bagaimana dia mengelolanya? Jangan cuma menggerus uang masyarakat aja, tapi bagaimana dia bisa mengelola dana masyarakat. Nah, itu yang sangat dibutuhkan, itu yang sangat diperlukan oleh siapa? Perbankan. Artinya bagaimana dia bisa mengelolanya. Right man on the right place. Ya, dia merekrut orang, dia menempatkan seseorang, ya kan? Orangnya juga punya karakter, kapabilitas yang mumpuni, artinya dia jujur, hanas, ya, dia amanah dan sebagainya. Artinya itulah yang dibutuhkan dalam tata kelola perusahaan, ya. Nah, selanjutnya BI atau Bank Sentral kita, ya. Sasarannya di API ini adalah struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat mendorong pembangunan ekonomi nasional. Itu sudah kita sesuaikan dengan visinya tadi. Sasaran yang kedua atau pilar yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sesuai dengan standar internasional. Jadi kita harus mulai nih, jangan kita menutup mata lagi, apalagi sekarang sudah era perdagangan bebas, ya kan? Jangan lagi nanti penerbitan letter of credit atau surat LC ekspor impor itu dipersulit, wah bahaya, ya kan? Jangan lagi ditinggikan pajak, kan sekarang ada beberapa negara yang menaikkan kontrak dengan Indonesia, masuk barangnya ke pelabuhan kita, ke port kita tidak kena biaya, tidak kena bea masuk, ya kan? Karena sudah ada perjanjian. Begitu juga dengan negara lain, ketika barang kita masuk ke mereka tidak dikenakan tarif pajak yang tinggi, bea masuk yang tinggi, ya. Nah, perbankan juga harus begitu. Dia harus siap, ya. Sesuai dengan standar internasional. Jadi sudah mulai dalam barisan. Kalau dulu mungkin masih beberapa bank masih belum atau beberapa negara belum mematuhi standar internasional, sekarang sudah wajib, harus, ya kan? Kalau nggak nanti bisa kena sanksi segala macamnya, ya. Selanjutnya, industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi serta memiliki ketahanan menghadapi resiko. Iya, risiko yang terjadi kenaikan harga nilai tukar mata uang juga harus dihadapi, ya kan? Kalau yang kemarin kita masih shocking dengan kondisi dolar naik, moneter yang ada di Indonesia, kan nggak siap kan? Karena perbankannya juga lagi bermasalah saat itu, ya kan? Faktor subjektif saat itu orang bikin perbankan. Siapa yang punya modal gede, siapa yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, ya itu gampang. Tapi nggak begitu sekarang. Sepanjang Anda tidak bisa mematuhi, Anda punya dana sekian minimum untuk membentuk atau mendirikan sebuah bank. Ya, siapa saja jajaran direksinya. Sekarang pengangkatan direksi bank itu harus ada namanya fit and proper test. Ya, harus diuji. Anda punya visi misi nggak? Saya pernah dampingin ya, salah satu direktur yang saat itu mau diangkat menjadi disetujui BI, dia harus ikut tes dulu. Aduh, tesnya benar-benar deh. Kayak orang
kuliah lagi sidang, bukan sidang skripsi, bukan sidang tesis, bukan sidang disertasi ya, wawasannya itu harus nasional. Bukan hanya fokus pada makalah yang dibawa dia ketika fit and proper test, tapi dia harus bisa tidak hanya jabatan yang diembannya nanti, misalnya dia ditunjuk sebagai direktur operasional atau direktur IT, dia tidak hanya harus menguasai operation dan IT, tapi harus menguasai seluruh perbankan, ya. Aspek-aspek yang ada di perbankan itu dia harus bisa. Makanya jangan salah, dibilang direktur bank itu enak, iya, karena memang usaha untuk menuju ke sananya susah. Di tesnya itu loh, benar-benar saya ngeliat gila. Dulu masih muda kebetulan direktur saya ya. Saya dampingin beliau menjadi direktur ini ya, UMKM dulu ya. Wah, itu fit and proper testnya. Itu baru direktur loh, belum direktur utama atau CEO-nya. Wah, itu benar-benar deh saya bilang. Ini memang istilahnya BI ini pengawasannya udah benar-benar deh, ya. Selanjutnya adalah, nah ini dia good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasional yang seperti saya bilang tadi, ya. Dia harus bisa menciptakan iklim perbankan yang sehat, apalagi bagi internalnya ya, kebijakan-kebijakan yang diambil, bagaimana dia harus menghadapi kompetisi dalam merebut nasabah misalnya, kompetisi dalam lingkaran perlombaan di perbankan misalnya, nah dia harus mempunyai strategi-strategi, ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah infrastruktur lengkap untuk terciptanya industri perbankan yang sehat. Ini pilar yang kelima, ya. Yang selanjutnya pilarnya apa lagi? Infrastruktur lengkap itu artinya sekarang ini era globalisasi, era digitalisasi, ya, milenial, ya kan? Kalau dia nggak siap seperti saya bilang tadi, silakan tinggalkan arena pertandingan. Ibaratnya kayak gitu. Jangan harap banyak nasabah yang akan menabung atau menitipkan dananya di perbankan Anda. Wah, itu kacau itu kalau udah kayak gitu ya. Artinya ya harus siap dong infrastrukturnya ya. Nah, yang terakhir adalah ini yang selama ini selalu diacuhkan, perlindungan terhadap konsumen. Apapun ceritanya, Anda tuh bank kemarin si Haris menggunakan dananya si Bila. Artinya jangan kau sia-siakan si Bila, ya kan? Dan juga jangan kau maki-maki si Saat kalau Saat bermasalah. Kasih solusinya, ya. Jangan jual datanya Bila kepada orang lain. Misalnya Bila punya rekening banyak, diumumin kemana-mana, diumbar-umbar. Kan bahaya, nggak boleh. Ya. Makanya kalau ada telepon gelap nih, nawarin kartu kredit kek, nawarin asuransi kek, nawarin pinjol misalnya, saya maki-maki. Data saya dari mana, Mas? Saya bilang. Saya tahu bisnis-bisnis begini, saya bilang. Saya tuntut Anda di Undang-Undang YLKI, Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Perbankan, ini artinya kebocoran data, langsung dimatiin telepon. Karena saya udah tahu, ya kan, arahnya tidak boleh menjual data nasabah. Halo, masih hidup kah, teman-teman? Masih, Aman, Pak. Pak. Masih, Pak, masih. Saya kayak ngedongeng nih jadinya. Tolong dong dikirimin fotonya dong, ayo dong. Bantuin saya, ini laptop saya kayaknya kacau nih, lagi kacau nih, bahaya nih, saya harus restart berkali-kali. Kirimin ini, tolong, boleh? Udah dikirimin? Bila, ada Bila? Halo Bila. Ada yang pakai laptop siapa? Saya minta tolong banget. Yang pakai laptop siapa? Yang saat ini Zoom-nya atau Gmeet-nya pakai laptop? Saya, Pak. Ya, minta tolong boleh di screenshot dulu nih, kondisi lagi ada slide-nya. Sudah, Pak. Kirim ke saya yang nomornya ya. Atau kirim ke Nigel. Nigel minta tolong kirim ke saya. Ya. Ini harus saya upload untuk absen di di Gform-nya nanti kelas 3 EA 32 tadi 34 ya. Sudah ada screen-nya. Cuman yang pas keras sekalian nih lagi bermasalah nih laptopnya, jadi saya nggak bisa. Tolong ya. Kalau udah kirim tolong dikabarin. Siapa yang tadi yang bilang saya pakai laptop? Boleh tahu namanya? Nigel, Pak. Oh, Nigel. Alhamdulillah, Nigel sendiri ya. Jadi tolong Nigel, kirimkan ke saya. Oke, saya lanjutkan Nigel dan teman-teman yang lain. Nah, program kegiatannya apa saja API ini? Dia ada rentang waktu 10 tahun. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ini API nggak diterusin, ya. Arsitektur perbankan ini. Jadi harusnya bikin revisi-revisi atau update-update. Ya itu tadi, saya agak sedikit cerita. Saya agak
sedih ya, apalagi saya sekarang sebagai seorang pengajar, seorang akademisi ya yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan. Saya mendidik mahasiswa-mahasiswa saya menjadi orang yang bermanfaat nanti di masyarakat. Tapi sayangnya apa yang ada di kita nih ya, apa yang sesuatu telah baik dilakukan itu kadang suka tidak diteruskan. Kalau udah beda bendera partai, udah beda partainya, udah beda pilihan, udah. Ketika saya berkuasa, saya ganti semua. Padahal banyak yang bagus dari dulu bisa kita lanjutkan. Contohnya ini, terus contohnya kalau di zaman Orde Baru, saya tidak pro kepada presiden atau pemerintahan saat itu ya. Artinya, kalau apa yang baik, kenapa nggak kita lanjutkan? Ya kan? Sayang duit. Saya memang terdidik di bagian anggaran atau budget. Jadi istilahnya, yang sudah bisa saya lanjutkan dengan biaya yang atau cost yang tidak terlalu tinggi, harus saya bikin dari starting from zero lagi. Start dari nol lagi, kan nggak enak banget gitu loh. Ya kan? Ibarat kalian ganti dosen, nanti mata kuliahnya diganti lagi, belajar dari nol lagi, mata kuliah sama tapi belajarnya dari nol lagi, kurikulumnya baru, kan nggak enak banget, betul nggak? Lanjutkan apa yang sudah dosen lain berikan. Lanjutkan apa yang sudah saya berikan. Atau dosen lain lanjutkan apa yang saya lanjutkan apa yang sudah dosen lain berikan misalnya. Itu yang sangat disayangkan di Indonesia. Tapi saya mau ngomong apa? Saya cuma sebagai seorang praktisi yang terjun di akademisi, ya kan? I have no power, ya. Saya hanya bisa, ya itu tadi, mendiskusikan dengan mahasiswa-mahasiswa saya, ya, walaupun dengan kondisi curcol gitu ya. Oke, lanjut, 10 tahun, apa aja? Nah, penguatan struktur perbankan. Nih pilar-pilarnya ada 6, tadi diulang tadi ya. Meningkatkan kualitas pengaturan perbankan. Sekarang bank itu diatur dan diawasi oleh OJK. Dulu masih oleh BI, ya. Namanya Direktorat Pengawasan Bank Indonesia. Kebetulan saya ngomong begini, kakak saya, sepupu saya ya, itu kerja di BI. Sekarang lagi masa MPP, persiapan pensiun. Beliau ada di Direktorat Pengawasan. Setelah pengawasan dilepas dari BI, beliau ke OJK, ya. Di OJK sempat jadi wakil OJK di Sumatera Barat, terus jelang pensiun balik lagi ke Jakarta, dia milih ke BI lagi, ya istilahnya kutu buku lah ya, bagian bikin kebijakan segala macam. Jelang pensiun dia minta pindah ke Bandung. Jadi di BI Bandung sampai masih tahap pensiun, ya MPP. Saya sering diskusi dengan beliau ya. Memang kenapa? OJK dibentuk itu cukup bagus. Jadi saat itu lembaga keuangan diawasi hanya bank aja, tapi banyak lembaga keuangan yang tidak diawasi. Artinya kurang melekat gitu. Ada sih pengawasannya. Sekarang sudah diawasi oleh OJK, include perbankan. Nah, ketika perbankan masih diawasi oleh BI, ya, timbul masalah. Nigel yang bikin aturan, Nigel pula yang mengawasi. Artinya apa? Bisa dong Nigel nyimpang, betul nggak? Atau grupnya deh. Grupnya Nigel, misalnya Saat, Bila, Haris. Kata Nigel, bikin aturan ya. Bila bikin SOP-nya, standar operasional prosedur. Saat bantuin Bila bikin prosedur. Haris, tolong awasi si Bila. Ketika saya temui, ada kerancuan nih di Bila, tapi saya lihat keputusan itu sudah ditandatangani oleh Nigel selaku ketua. Kira-kira timbul konflik nggak? Karena saya di bawah Nigel bersama Bila dan Saat. Artinya apa? Kalau saya komplain, saya periksa, nih ada bermasalah nih bos. Kata Nigel, waduh ada tanda tangan gua tuh. Udah Laris, tolong deh diperhalus lah, gimana caranya namaku nggak ada di situ. Artinya nggak fair kan? Nah, sekarang harus dilepas. Di BI tidak lagi mengawasi perbankan, tapi membuat aturan. Yang mengawasinya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang insya Allah, kalau nggak minggu depan, minggu keempat, kita akan pelajari masalah tentang OJK. Baik, selanjutnya adalah peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, itu termasuk dari good corporate governance tadi ya. Jadi harus berkualitas manajemen yang mengelola dananya masyarakat ini, si bank ini ya. Dan operasionalnya juga harus tanggap, harus cepat dan tepat, itu yang prinsip di operasional perbankan.
Pengembangan infrastruktur perbankan, iya yang saya bilang tadi, harus up to date lah kalau mempunyai infrastruktur. Meningkatkan perlindungan nasabah itu yang saya bilang. Jadi ada 6 pilar di sini. Nah, nanti tolong kalau kalian ditanya, sebutkan 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia. Inilah dia. Ya, dengan nanti ada penjabaran-penjabarannya. Oke? Selanjutnya, dalam menjalankan API tersebut, perlu yang namanya, untuk tujuannya adalah stabilitas sistem keuangan, atau bisa kita sebut dengan SSK. Bukan satuan setingkat kompi ya, kalau dalam kepolisian itu namanya SSK, atau di TNI, satuan setingkat kompi, ya kan? Bukan itu, tapi di sini adalah stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan pada saat suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil, ya kan? Artinya kalau ada kondisi yang normal menjadi abnormal, ya, atau tidak normal, maka lagi ya, harus dibuat menjadi normal. Unstabil dibuat menjadi stabilis, ya. Oke. Next. Udah, Nigel, kirim foto ke saya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Nigel. Nah, apa akibat dari ketidakstabilan sistem keuangan? Moneter tadi, ya, tidak terbendungnya dolar merajai rupiah, seolah-olah harga diri Bung Karno dan Bung Hatta, uang 100.000, diinjek-injek sama siapa? Mata uangnya yang gambarnya Benjamin Franklin, Presiden Amerika tuh, ya, yang pakai rambut palsu, ya kan? Ntar kita bikin mata uang pakai rambut palsu aja kali ya, biar kayak Presiden Amerika gitu ya, Benjamin Franklin. Ya, kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal. Yes, itu kejadian sebelum krisis kemarin. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, apalagi ini. Boro-boro bagaimana kita bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan. Ya, sementara bank itu sendiri masih tersendat dananya akibat krisis moneter, kredit macet, dan sebagainya. Hafal ya ilustrasi tadi ya, bagaimana krisis macet, kenaikan dolar, ya kan, minjemnya dolar, jualnya rupiah. Ketika dolar naik, dia harus balikin dalam dolar dong. Sementara jualnya rupiah, nilainya makin kecil. Nah, itu kayak gitu, cara belajar yang cepatnya begitu, ya. Kesulitan likuidasi atau likuiditas, ya. Itu tadi, ras. Orang kalau narik duit banyak, ya, dari mana duitnya pemerintah? Ya kan? Nah, ini kejadian tahun 2000 setelah API ini ada, ya, yaitu Bank Senturi. Pernah dengar nggak kasus Bank Senturi? Sekarang namanya Bank Mutiara. Saat itu pemerintahan Pak SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani yang sekarang join di pemerintahannya Jokowi, ya kan? Gubernur BI-nya Budiono yang jadi wakil presidennya SBY di periode keduanya, ya kan? Nah, saat itu Bank Senturi tidak mampu untuk mengembalikan dananya nasabah, ya, karena ada bermasalah di dananya dia. Sehingga diambillah keputusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Bu Sri Mulyani dengan Pak Budiono, untuk memberikan dana segar berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia. Tapi banyak yang mengatakan atau mengkait-kaitkan dengan dari sisi politik. Makanya saya saat itu sebagai seorang praktisi mengacungi jempol kepada Bu Sri Mulyani, buktinya beliau masih dipakai sampai sekarang kan. Itulah biasanya ciutan-ciutan dari orang-orang di tweetnya atau nge-tweetnya yang hubungin dengan politik, ya kan? Kayak yang sekarang nih, udah mendeklarasikan, akhirnya banyak anggotanya yang cabut katanya, banyak yang sinis. Ya, itulah kalau udah mengkaitkan dengan politik, sesuatu yang positif bisa menjadi negatif, karena egonya masih dipakai. Kapan mau majuin negara kita? Betul nggak? Saya setuju, salah satu kandidat kemarin dicalonkan, saya nggak usah sebut nama, kalian udah tahu sendiri. Bukan berarti saya pro ke dia, ya. Saya pernah mengikutinya, kebetulan saya ada mata kuliah kewirausahaan, saya ikut salah satu programnya dia waktu masih bersama Pak Menteri, yang sekarang jadi Menteri, Pak Sandiaga Uno, OKOC-nya, itu saya kerjasama dengan mereka dari salah satu kampus ke tempat saya ngajar. Kebetulan saya tim kewirausahaannya. Cukup positif kok. Ya, tidak ada lagi kok nama-namanya Pak kandidat calon presiden tersebut, ya kan? Artinya apa? Kenapa sih apa yang diperbuat kok masih, pokoknya bukan dari kubu gue jelek deh. Ya mohon maaf, ada istilah kampret kek, kalong kek,
cebong kayak, aduh malas banget saya udah dengar kayak gitu. Ya kalau bisa sih saya berharap kalian gak usah ikut-ikutan, ya. Kalian kan kalau dari segi ekonomi, kalau dari politik monggo, saya tidak ahli politik kok, ya kan. Tapi orang lain menganggap saya ahli politik. Saya udah berapa kali dilamar sama salah satu tiga partai yang melamar saya untuk dijadikan jurkamnya awalnya, terus dijadikan anggota DPRD. Saya bilang saya nggak punya duit, saya gitu. Saya modalin bang, tapi yang penting abang bisa bagaimana memperoleh suara. Enggak, saya nyerah. Saya bilang, abang kan punya masa di kampus, enggak, saya bilang. Saya bukan seorang politisi, saya bilang. Ya kan? Istri saya udah marah-marah, nggak ada ikut-ikutan gitu katanya. Ntar teman kita jadi lawan, tetangga malah jadi musuh. Saya nggak mau, jujur aja. Ya, bukannya, wah Pak Aris ngomong gitu karena udah nggak ada yang mau ngelamar. Saya udah banyak 3 partai ngelamar saya. Saya cuma kepincut 1 partai doang kok, tapi saya nggak mau sebutin, nanti saya nggak fair. Saya bukan belajar politik di sini. Betul kan? Itu terserah Anda memilih partai mana aja, tapi tolong jadi pemilih yang cerdas. Jangan membeli kucing dalam karung, ya. Oke, kita kembali ke sini. Ya, artinya seperti itu. Saat itu kalau benar terjadi kalau nggak dikasih tuh dana likuiditas oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Gubernur BI Pak Budiono, bukan tidak mungkin kejadian yang saya bilang tadi, orang ngantri ngambil ATM itu terjadi lagi. Apa yang terjadi? Nanti nasabah yang lain, bank lainnya, oh jangan-jangan bank kita begitu juga nih. Gue ambil duit gue, kejadian lagi tahun 97. Kapan mau selesainya negara ini, bos? Ya, itulah yang saya sangat sayangkan. Apa-apa dikaitkan dengan politik. Sampai mungkin nanti salah satu yang bersin aja, artinya kacau nih. Kandidat itu bersin. Kenapa ya? Nah, kayaknya udah kacau deh negara kita nih. Euforianya terlalu banget, ya kan? Bahkan itu tadi rasa simpati dan empatinya tuh udah mulai berkurang. Ya saya berharap teman-teman yang ada di hadapan saya ini, di kelas saya, tidak seperti itu ya. Karena kalian adalah pemegang estafet kepemimpinan nanti. Generasi saya mah udah generasi yang mulai tua, yang mulai pensiun tahapnya. Saya usia normal pensiun 55 aja, tinggal 8 tahun lagi saya pensiun. 8,5 tahun lagi lah. Ya kan? Kalau dosen pensiunnya 65 tahun, rektor 70 tahun. Ya, sebentar lagi lah. Sementara kalian kan masih 50 lagi, 60, bahkan mungkin ada yang 60 tahun lagi, ibaratnya bisa memegang tongkat estafet kepemimpinan ya. Jadi saran saya objektif terus lah, ya kan? Artinya ya jangan jadi inilah buzzer gitu ya. Saya paling anti banget kata-kata buzzer begitu, ya kan? Ya kalau tapi kan saya gini-gini, silakan. Saya tidak melarang kok. Saya hanya menyarankan. Saya akan menganggap kalian itu anak-anak saya, ya. Karena usia kalian sama dengan anak saya, bahkan di bawah anak saya, ya kan. Jadi saya berharap ya, seperti saya ngomong ke anak saya bilang nggak usah ikut kegiatan politik praktis lah. Serahkan sama ahlinya. Ini enggak. Insinyur jadi politik. Dokter Andes jadi politik. Ekonomi, SE jadi politik. Ya, kasihan orang-orang politik gitu ya. Apa-apa kan sekarang nanti mendadak politik gitu kan. Oke, nggak usah dipikirin ya. Oke, selanjutnya. Biaya penyelamatan yang sangat mahal jika terjadi krisis bersifat sistemis. Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Kalau terjadi ras aja saat itu, waduh, kacau. Karena saya bisa ngomong begini, karena saya bekas diperbankan. Saya alami kok masa-masa seperti itu ya. Oke. Mungkin, ini peran BI bisa kalian baca aja ya. Sedikit mengulang aja tadi, kerangkanya ini dia, lembaga keuangan, bank sentral ya. Terus ada peranannya, bank umum itu apa, bank BPR itu apa. Silakan cari perbedaannya. Biasanya saya kalau nggak tahu nih, kalau sekarang UTS-nya offline, biasanya saya ada esai 3 biji. Ya, 3 soal esai. Pilihan berganda sekitar 30 atau 35 soal. Atau 25 soal. Itu lihat mood saya aja. Karena saya udah ada bank soalnya. Saya ngajar perbankan nggak hanya di kampus kita. Di kampus sebelah aja saya semester ini, kampus sebelah saya koordinator mata kuliah perbankan. Di sini saya megang 4 kelas. Di sana saya megang 3 kelas, 7 kelas. Bank soal saya udah cukup. Satu kelas aja udah saya bisa bedain.
soal-soalnya, ya. Oke, mungkin ini aja ya teman-teman. Ini jaringan pengamannya segala macam bisa teman-teman baca, ya. Oke, so sampai di sini. Nggak usah lama-lama lah, ya. Kita kan sampai jam 3, setengah 3, kurang udah selesai lah. Betul nggak? Setuju nggak, Nigel? Bila, setuju nggak, Bila? Setuju, Pak. Setuju dong, ya kan? Saya kan bekas jadi mahasiswa, tahu lah bagaimana yang menguntungkan, ya nggak? Oke, sebelum terakhir saya tutup, saya mau absen dulu, tapi sebelumnya ada pertanyaan kah? Silakan. Ini EA, Gel, 32 ya, Gel ya? 34 ya? 34, Pak. 34. Oke, sebentar, saya mau lihat yang dari Nigel kirim ke saya, sebentar ya. Sudah adakah Nigel? Mana Gel? Ini dia. Mana fotonya Gel? Wih, mantap kali nih Gel nih. Ya, coba difoto lagi satu lagi Gel. Yang satu tadi pakai slide, yang sekarang nggak pakai slide Gel. Ayo kawan-kawan, buka kamera masing-masing kawan-kawan. Silakan dibuka kameranya. Sebentar Gel. Aku besarin dulu kameraku. Aku juga mau eksis lah. Jangan kalian aja yang eksis. Bentar ya. Tunggu dulu. Mana tadi zoom kalian? Bentar ya. Oke. Nah, nampak kan aku kan? Wih, sip ya. Ayo, tadi dikira aku pakai kaos belum mandi, ya kan? Pakai celana pendek, enggak lah ya. Kalau ngajar tetap. Ih, Vigo rambutnya beda-beda, Vigo. Kadang botak, kadang enggak. Coba bikin rambutku gitu, Vigo. Pengen juga aku punya rambut, Vigo. Kira ketawa aja Kira tuh. Bagas, sehat Bagas? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alif ini anak pertama ya. Kalau anak terakhir ya kan? Anak kedua Ba, 3 tak gitu ya. Salsabila mana Salsabila? Mana Salsabila fotonya Salsabila? Tidur dia nih. Ketahuan tidur dia nih. Ya kan? Abis maksi tidur. Oke, silakan Nigel. Difoto dulu kawan-kawan kau yang ganteng ini. Sama dosen kau yang mantap ini. Ya sadap. Ternyata dia siaan ya. Nggak tahu aku si Nigel siaan. Foto dulu Nigel. Ayo tangannya begini semua Vigo. Bagas. Bila ayo. Kira. Cir gitu dong. Nigel, kasih kode sedikit lah Nigel. Jangan kau diam-diam kau jepret kami Nigel. Ayo mak. Harus belajar fotografer abang siaan satu ini. Kasih kode Nigel. Jangan kau hitung sampai 100. 3 aja cukup, ya kan? Oke, ya. Ayo Nigel. 1, 2, 3. Mantap. Kasih senyuman terbaik kalian. Ya, Kira cantik kali begini Kira. Iya. Kenapa Bagas ikut-ikut juga sama Vigo begini ya? Curiga Wak nih. Oke, saya absen dulu ya. Tolong yang saya absen ucapkan hadir gitu ya, biar saya bisa lihat di sini. Oke, yang pertama Siva. Manakah Siva? Hadir, Pak. Kameranya boleh aku lihat Siva? Iya.